Jaminan jawaban doa. Minggu lalu kita belajar berdoa yang agresif. Kita melanjutkan kembali dengan sudut pandang yang berbeda. Topik doa yaitu jaminan jawaban doa. Mari kita lihat firman Tuhan dalam Matius pasal 21 ayat 18 sampai 22. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanan Yesus kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapatkan apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu tercenganglah murid-muridnya. Lalu berkata, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering? Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kau minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Fakta bahwa Yesus mengutuk pohon ara sangat berkesan bagi para muridnya, khususnya Petrus. Dalam kitab Matius tidak disebutkan siapa murid yang paling penasaran. Tetapi dalam kitab Markus dituliskan secara mendetail. Dalam Markus pasal 11 ayat 21, kelihatannya Petrus takjub sekalipun penasaran dengan kuasa yang keluar dari mulut Yesus. Menariknya, Yesus tidak menjawab pertanyaan Petrus, melainkan mengalihkan topik pembicaraan tentang iman dan kuasa doa. Mengapa Yesus sengaja menghindar menjawab pertanyaan Petrus? Jawaban Yesus kepada Petrus sangat diplomatis. Sebenarnya pertanyaan Petrus dan jawaban Yesus tidak berkaitan satu sama lain. Petrus bertanya satu hal, sedangkan Yesus menjawab hal yang lain. Kesengajaan Yesus beralasan karena ia tidak ingin para murid terfokus kepada pohon ara. Yesus ingin fokus mereka tertuju kepada diri Allah, rencana Allah, dan kuasa doa. Bagi Yesus, tiada hal yang lebih penting daripada mempercayai Allah sepenuh hati tanpa sedikit keraguan. Yesus mengajarkan jenis doa yang memindahkan gunung. Ada doa demi keberhasilan kerajaan Allah. Memang tampak mustahil untuk memindahkan gunung ke laut. Maka Yesus menggunakan ilustrasi ini untuk menunjukkan bahwa Allah mampu melakukan hal yang mustahil. Demikianlah juga Allah mampu menjawab doa-doa Anda, asalkan ada beberapa kondisi yang harus kita penuhi. Kita belajar ada 3 tips berdoa yang berhasil memindahkan gunung. Yang pertama, Anda tidak boleh berdoa dengan motif yang egois. Doa yang gagal ada doa yang memuaskan hawa nafsu. Yakobus pasal 4 ayat 2-3 mengatakan, kamu menginginkan sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kau minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi kita bisa melihat di sini doa yang gagal ada doa yang memuaskan kesenangan diri sendiri. Doa yang gagal, ada doa yang isinya bisa membuat kita jadi sombong. Kita berdoa kepada Tuhan, berikan saya keberhasilan. Tapi kemudian ketika kita berhasil jadi sombong dan angkuh. Padahal kesombongan adalah awal dari segala kehancuran. Jadi kalau bisnis kita hancur, karir kita hancur, rumah tangga kita hancur, pelayanan kita hancur, kesehatan kita hancur, keuangan kita hancur, jangan cepat-cepat salahkan orang. Introspeksi diri sendiri. Karena awal segala kehancuran adalah kesombongan. Buat apa kita cepat berhasil, lalu cepat hancur juga? Pastikan sebelum kita berdoa, kita tetap bisa menjaga kerendahan hati ketika Tuhan telah membuat kita berhasil. Berikutnya, doa yang gagal ada doa yang isinya bisa membuat kita tidak setia dengan Tuhan dan keluarga. Kita berdoa, Tuhan berikan saya posisi yang lebih tinggi, lebih baik. Tapi kemudian ketika posisi itu diberikan, kita jadi selingkuh, gak setia sama keluarga. Kita jadi lupakan Tuhan. Ketika keluarga kita hancur, yang terjadi bisnis kita akan goncang. Pekerjaan kita goncang. Kesehatan kita terganggu.
Tapi kalau keluarga kita solid dan rukun, maka yang terbaik akan selalu datang. Doa yang gagal ada doa yang isinya bisa membuat kita jadi kikir. Kita berdoa, Tuhan berikan saya kekayaan. Tapi kemudian begitu Tuhan memberikan pada kita kekayaan, kita jadi susah memberi. Kita mulai hitung-hitungan sama Tuhan dan orang lain. Padahal kunci untuk diberkati adalah memberi. Jadi sebelum kita berdoa, kita harus bisa berkomitmen pada diri kita sendiri untuk tidak egois dan selfish, melainkan selfless, tidak mikirin diri sendiri. Peristiwa Yesus mengutuk pohon ara menjadi pelajaran bahwa Tuhan menghendaki setiap kita menghasilkan buah dalam setiap musim kehidupan. Baik musim krisis maupun musim kelimpahan. Baik musim di pandemik maupun musim setelah pandemik. Kita harus mengerti latar belakang dari pohon ara ini. Bahwa buahnya dan daunnya muncul bersama-sama. Dan malah kadang-kadang buahnya muncul lebih dulu daripada daunnya. Jadi sudah seharusnya pohon ara ini mengeluarkan buah saat sudah berdaun. Tindakan Yesus mengutuk pohon ara tidak dapat disalahkan. Sebab pohon ara itu penuh dengan daun yang lebat, tapi tidak berbuah. Termasuk dalam kehidupan kita, Tuhan mau kita bukan hanya berdaun, tapi berbuah. Daun bicara karisma, sedangkan buah bicara karakter. Karena berbuah di dalam perjanjian baru mengandung arti perubahan hidup. Tuhan mau kita bukan sekedar berhasil, tapi Tuhan juga mau kita tetap rendah hati ketika kita sudah berhasil. Tuhan mau bukan sekedar kita diberkati, tapi Tuhan juga mau kita berbagi saat kita sudah diberkati. Tuhan mau bukan sekedar kita bahagia, tapi Dia juga mau agar kita bisa membahagiakan orang lain setelah kita sudah bahagia. Saudara punya semangat berdoa yang tinggi, sangat bagus. Saudara punya semangat untuk mengejar cita-citamu, mimpimu, visi-visimu, sangat baik. Tapi Anda juga harus punya semangat untuk berubah. Tidak egois. Sebab kalau Anda tidak punya semangat untuk berubah, maka cepat atau lambat saudara akan jadi batu sandungan bagi orang lain. Bagi saudara yang berdoa untuk pertobatan suami, agar bisa meninggalkan perselingkuhan. Sebenarnya bagi Tuhan mudah untuk menjawab doa saudara bagaikan membalikkan telapak tangan untuk membuat suami bertobat. Namun setelah dia bertobat dan kembali kepada Anda, apakah Anda bisa menerima apa adanya dan tidak lagi mengingat-ingat masa lalu? Sebab seandainya kalau Tuhan sudah mengembalikan suamimu kepadamu dan kemudian kau terus meneror, engkau selalu mengintimidasi, maka membuat dia gak nyaman, dia bisa pergi lagi. Bagi saudara yang berdoa buat pasangan hidup, bagi Tuhan mudah menjawabnya, bagaikan membalikan telapak tangan untuk memberikan tulang rusuk bagimu. Namun pada waktu Anda diberikan pasangan hidup dan berpacaran, apakah Anda bisa mengontrol emosimu atau tidak? Sebab kalau Anda gak bisa mengontrol emosi, akibatnya Anda putus lagi, berdoa lagi minta Tuhan. Putus lagi, berdoa lagi minta sama Tuhan. Tuhan kasih, putus lagi. Akibatnya buang-buang waktu. Buang-buang perasaan. Kalau Anda berdoa buat pasangan hidup, dan kemudian Tuhan memberikan pasangan hidup, lalu Anda berpacaran gak benar, gak suci, akibatnya Tuhan gak suka, dan Tuhan biarkan engkau jadi berkelahi terus. Pastikan sebelum Anda berdoa, Anda bisa tahu apa yang Anda doakan itu benar. Bukan untuk kepentingan diri sendiri, tapi untuk kepentingan bersama. Bagi Anda yang sudah pacaran dan sekarang lagi berdoa untuk menikah, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil untuk memberikan jawaban bagi saudara agar saudara bisa menikah, menyediakan apa yang Anda perlukan. Namun pada waktu Anda menikah, apakah Anda bisa setia dan mengasihi pasanganmu baik suka maupun duka? Menikah gampang, tapi menjalankan pernikahan butuh effort, butuh kasih karunia Tuhan, butuh loyalty, kesetiaan, butuh kasih yang melimpah. Kalau Anda tidak bisa sabar, gimana kita bisa mempertahankan pernikahan dengan langgeng? Bagi saudara yang berdoa minta pekerjaan, bagi Tuhan mudah untuk memberikan pekerjaan baru buat kita. Namun ketika kita dapat pekerjaan, apakah kita bisa sungguh-sungguh menghasilkan yang terbaik buat perusahaan di mana kita bekerja, buat usaha di mana Tuhan percayakan pada kita? Karena kalau kita nggak sungguh-sungguh mengerjakan, maka
Apa yang dipercayakan di tangan kita akan pergi, akan hilang. Kita akan dipecat lagi. Karena kita akan kehilangan apa saja yang kita gak pernah hargai. Kalau kita gak pernah menghargai barang yang di tangan kita, maka barang itu akan pergi. Kalau kita gak pernah menghargai keluarga kita, maka keluarga kita akan pergi. Sama kalau kita gak pernah menghargai pekerjaan kita, dengan sungguh-sungguh kita lakukan di masa pandemi ini, maka orang lain akan menggantikannya. Bagi saudara yang berdoa minta supaya bisa melanjutkan kuliah, bagi Tuhan gampang untuk memberikan berkat bagimu. Namun masalah kalau seandainya Tuhan memberikan Anda untuk bisa melanjutkan kuliah atau sekolah, tapi Anda tidak bisa sekolah dengan sungguh-sungguh, Anda tidak bisa menghargai studimu, melainkan main-main, buang-buang waktu, akibatnya Anda gak bisa lulus dengan nilai yang terbaik. Buat apa? Sekali lagi, bagi Tuhan mudah menjawab semua doa-doa kita. Tetapi yang terpenting motivasi dan respon kita harus benar terlebih dahulu. Jadi doa yang gagal ada doa yang memuaskan hawa nafsu. Doa yang gagal ada doa yang memuaskan kesenangan diri sendiri. Kita belajar yang kedua. Tips doa yang berhasil memindahkan gunung. Anda tidak dendam terhadap orang lain. Sebenarnya kurangnya iman bukan satu-satunya hambatan bagi keefektifan berdoa. Karena Yesus berkata, asalkan kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi. Biji sesawi adalah partikel benih terkecil di muka bumi. Kamu berkata kepada gunung ini pindah, maka gunung ini pindah dari sana ke sini. Jadi kurangnya iman bukanlah satu-satunya hambatan bagi keefektifan berdoa. Tapi kurangnya pengampunan kepada sesama yang menjadi hambatan dari kuasa doa. Kadang-kadang hati yang sulit mengampuni bisa lebih keras dari gunung manapun. Sebab itu sebelum berdoa, ingat dahulu apakah kita punya dendam dengan orang lain. Apakah kita punya ganjalan, masalah dengan orang lain. Bila ya, selesaikan dahulu. Setelah itu baru lanjutkan berdoa. Kalau enggak, buang-buang waktu. Markus pasal 11 ayat 25-26. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapakmu yang di surga mengampuni kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, Bapakmu yang di surga juga tidak mengampuni kesalahanmu. Jadi di sini Yesus sedang memberitahu, sebelum kita berdoa, sebelum kita meminta, sebelum kita melakukan permohonan, mari cek di hati kita. Apakah ada ganjalan? Apakah hati kita ada rasa tidak senang sama seseorang? Kalau memang ada ganjalan, ada kebencian dan kekecewaan, bereskan terlebih dahulu, selesaikan terlebih dahulu, dan kemudian kita berdoa. Karena doa adalah sarana komunikasi untuk menerima anugerah Tuhan. Kita gak mau sampai apa yang kita doakan, akhirnya kita gak dapatkan. Bagaimana Tuhan mau berkati kalau dia sendiri tidak berkenan sama kita? Bagaimana Tuhan mau tolong kalau dia sendiri tidak suka sama kita? Bagaimana Tuhan mau jawab kalau dia sendiri ternyata tidak sependapat dengan Anda? Kenapa doa kita mampet? Kenapa doa kita tersumbat? Kenapa langit berubah jadi tembaga, tanah berubah jadi besi? Karena kita gak melepaskan pengampunan. Kata mengampuni dalam bahasa aslinya artinya to release, melepas. Kata tidak mengampuni dalam bahasa aslinya to hold, menahan. Jadi ketika kita melepaskan pengampunan, surga melepaskan anugerah. Tapi ketika kita menahan pengampunan, surga akan menahan anugerah. Jadi kalau kita pengen menerima anugerah Tuhan, tidak ada cara lain yang kita perlu lakukan, belajar untuk mendisiplinkan diri kita bahwa doa sama pentingnya dengan hubungan baik terhadap sesama. Karena doa sama hubungan baik sama-sama itu bagaikan mata koin berkaitan dan bergandengan. Waktu kau berdoa, pastikan hatimu beres. Waktu hatimu beres, pasti engkau akan mudah untuk berdoa. Karena karisma tanpa karakter bisa jadi bencana. Karisma tanpa karakter bisa memunculkan generasi monster. Kalau Anda tidak mengampuni, lalu doa Anda dijawab semua, Anda bisa jadi Hitler. Dengan kekuasaan Anda bisa bantai semua orang-orang yang Anda gak suka. Itu sebabnya sebelum Tuhan mengangkat Yusuf jadi Perdana Menteri, Yusuf harus bisa berhasil terlebih dahulu mengampuni saudara-saudaranya.
mengampuni keluarga Potifar. Sebab jika Tuhan mengangkat Yusuf jadi Perdana Menteri, sebelum Yusuf berhasil mengampuni dengan kekuasaan Yusuf, maka dia akan membantai kakak-kakaknya dan keluarga Potifar. Hal yang sama, sebelum Tuhan mengangkat Daud jadi raja, Daud harus berhasil mengampuni keluarganya yang mengabaikan, dan Raja Saul yang berusaha untuk membunuh. Sebab jika Daud diangkat lebih dulu sebelum dia berhasil mengampuni saudaranya dan Saul, maka ketika Tuhan mempercayakan dia posisi, dia akan pakai otoritasnya untuk membantai keluarganya dan membantai Raja Saul serta keluarga Raja Saul. Sama dengan Yesus ketika dia dianiaya 24 jam tanpa dikasih makan, disiksa, dipecut, dimahkotai duri, dipaku, disalibkan, ditombak. Dan kemudian yang menarik, tidak ada perkataan yang sia-sia, melainkan perkataan agung dan mulia Bapa, ampuni mereka karena mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Ketika Yesus mengampuni, disitulah Bapa memberikan kehormatan. Nama di segala nama, Tuhan di atas segala Tuhan. Nama segala nama, Tuhan segala Tuhan belum pernah diberikan pada Yesus sampai dia menyelesaikan tugasnya di atas kayu salib. Seandainya waktu itu Yesus terpancing emosinya, waktu di atas salib, tentara Romawi berkata, "Hei, kalau memang kau raja orang yang diturun, kalau memang kau anak panggil malaikat." Dan kemudian Yesus terpancing emosinya, dia memakai kekuasaannya dan dia turun. Maka emosi yang terpendam semalam-malaman dianiaya, nggak dikasih makan, disiksa, dilepaskan dalam satu kata mampus, dan semua orang di depan dia berubah jadi barbecue manusia. Jadi kita bisa melihat ternyata yang menarik adalah ketika kita berhasil mengampuni, kita akan berhasil menggenapi rencana Allah. Namun ketika kita gagal mengampuni, kita gagal menggenapi rencana Allah. Ketika kita berhasil mengampuni, maka kita berhasil menggenapi rencana Allah. Namun ketika kita gagal mengampuni, kita akan gagal menggenapi rencana Allah. Sebelum kita berdoa, pastikan bahwa kita berhasil membereskan hati kita sama orang lain. Maka pengurapan Tuhan dan kuasa doa akan terjadi. Dan yang menarik, pada waktu Anda mengampuni orang, maka Anda bukan sekedar menyembuhkan orang itu, tapi Anda menyembuhkan hati saudara sendiri. Itu sebabnya biasanya orang mengampuni selalu terjadi open heaven, surga terbuka. Orang yang gak mengampuni selalu akan ada close heaven, surga tertutup. Yang ketiga, tips doa yang berhasil memindahkan gunung. Permintaan Anda harus demi kebaikan kerajaan Allah. Permintaan Anda harus demi perluasan kerajaan Allah. Sebagai panutan kita, doa Yesus di Taman Getsemani dalam Markus 14 ayat 36. Di mana ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, meminta, kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku. Dan kemudian Yesus tunggu jawaban dari Bapa, tidak kunjung datang. Dia serahkan lagi pada kehendak Bapa. Bukan kehendakku yang jadi, biar kehendakmu. Sampai 3 kali Yesus berdoa agar salib boleh pergi. Rupanya permintaan Yesus supaya jiwa-jiwa jangan diselamatkan, supaya dia selamat. Itu sebabnya Bapa tidak memberikan jawaban. Jadi satu-satu doa Yesus yang tidak jawab oleh Bapa di surga waktu di Taman Getsemani. Karena bukan untuk perluasan kerajaan Allah, untuk kepentingan sendiri. Dan ketika Yesus tahu dan menyadari ini bukan merupakan kehendak Bapa, dia serahkan kepada kehendak Bapa. Dan ketika dia menyerahkan kepada kehendak Bapa, yang menarik, Bapa memberikan kekuatan kepada Yesus sehingga Yesus bisa bangkit berdiri dan kemudian menggenapi rencana Bapa untuk menebus dosa setiap kita. Dan pada hari ketiga dia bangkit. Rencana Bapa yang jauh lebih mulia tersedia untuk Yesus dan untuk kita semua. Wow, hal yang luar biasa. Jadi kita belajar di sini doa yang dijawab jika yang pertama permintaan kita untuk jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. 2 Petrus pasal 3 ayat 9, Tuhan mengendaki supaya jangan ada yang binasa. Kehendak Tuhan agar semua orang bisa pergi ke surga. Semua orang diselamatkan. Tidak ada satupun yang masuk neraka. Jadi kalau Anda berdoa untuk keluargamu diselamatkan, udah pasti itu jantungnya Tuhan. Itu isi hati Tuhan. Kalau Anda berdoa buat pemimpinmu diselamatkan, pegawaimu diselamatkan, temanmu diselamatkan, musuhmu diselamatkan, udah itu pasti adalah isi hatinya Tuhan. Kenapa sampai hari ini kita gak pernah lihat orang diselamatkan? Kenapa sampai hari ini Tuhan gak pakai kita untuk menyelamatkan orang? Karena kita gak berdoa untuk mereka diselamatkan. Itu sebab ambil komitmen
untuk kita berdoa tiap hari. Saya percaya ketika Anda tabur doa tiap hari, maka suatu kali Tuhan menjamah orang itu, dan orang itu akan datang kepada Tuhan dan diselamatkan. Berikutnya, doa yang dijawab jika permintaan kita untuk menolong banyak orang. Karena memang kehendak Bapa dalam Matius 6 ayat 10, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Kehendak Yesus menghadirkan surga di bumi. Di surga tidak ada orang miskin, di surga tidak ada orang sakit, di surga tidak ada orang bodoh, di surga tidak ada orang menderita. Dan Yesus mau agar bumi seperti di surga. Jadi kalau Anda mengerjakan pekerjaan di mana menolong orang lain, itu merupakan kepentingan kerajaan Allah. Kalau kita tahu bahwa Tuhan punya kepentingan bagi kita, kita nggak usah takut kalau sampai kita berkekurangan. Kalau Tuhan izinkan kita terus berkekurangan, akan memperlambat kerajaannya di bumi. Pasti Dia akan selalu menyediakan. Kalau Anda menyadari bahwa Tuhan punya kepentingan bagi Anda sakit, nggak usah panik. Kalau Tuhan biarkan kita sakit begitu lama, maka akan memperlambat kerajaan di bumi. Itu supaya Dia akan segera menyembuhkan. Saya kalau sakit cuma hitungan beberapa jam, langsung segera sembuh. Karena Tuhan tahu kalau saya dibiarkan sakit, maka siapa yang mikirin untuk perluasan kerajaannya di bumi. Berikutnya, kalau Anda tahu bahwa Tuhan punya kepentingan bagimu, Anda kemudian dijegal, ditutup pintu, dihambat sama orang, gak usah sakit hati. Kalau Tuhan biarkan kita terus ditutup pintu, dijegal, akan memperlambat kerajaan di bumi. Dia akan segera membuka pintu. Sampai hari ini kami bisa melihat dengan mata kepala kami sendiri, di mana Yayasan Tangan Pengharapan dari 2007 melewati begitu banyak masa-masa krisis. Sekalipun di tahun 2020, di mana kita mengalami masa pandemik, ada begitu banyak partner kami yang di mana usahanya terkendala sehingga mereka gak bisa lagi untuk support. Tapi kami bisa melihat Tuhan tetap memakai yayasan ini untuk menyelamatkan banyak jiwa. Bahkan ada program tambahan, yaitu program peduli sesama. Sampai dengan minggu ke-38 kita masih bisa terus tolong banyak orang. Membuktikan ketika kita berdoa untuk memberkati orang lain, maka Dia pasti akan menjawabnya. Doa yang dijawab jika permintaan kita membuat Bapa dimuliakan, Bapa dimasyurkan, Bapa disenangkan. Kalau doa kita membuat Bapa menjadi berduka, tidak akan mungkin dijawab. Kalau doa kita membuat kita jadi batu sandungan, tidak akan mungkin dijawab oleh Bapa di surga. Jadi sebelum kita berdoa, mari cek hati kita. Apakah Bapa dimuliakan? Apakah banyak orang ditolong? Apakah kerajaannya diperluas? Apakah jiwa-jiwa diselamatkan? Jadi kita belajar di sini ada 3 tips doa yang berhasil memindahkan gunung. Yang pertama, berdoa tidak boleh egois. Tidak boleh punya motivasi yang salah. Yang kedua, berdoa tidak boleh menyimpan dendam terhadap orang lain. Yang ketiga, berdoa harus untuk perluasan kerajaan surga. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah menginspirasi dan menolong kami sehingga kami belajar hari ini. Jaminan jawaban doa. Membuka pemikiran kami bahwa kami selama ini salah berdoa. Karena doa kami memuaskan hawa nafsu kami untuk kepentingan diri kami sendiri. Kami belajar hari ini. Tuhan tolong benarkan hati kami. Luruskan motivasi kami. Sehingga kalau waktu kami berdoa, motif kami bukan untuk kepentingan kami, tapi untuk kepentingan bersama. Untuk kepentingan kerajaan-Mu. Untuk kepentingan orang lain diberkati. Untuk kami tetap bisa menjadi saksi-Mu. Saya belajar yang kedua, tips doa yang berhasil memindahkan gunung. Ada doa yang tidak menyimpan dendam. Sebelum kami berdoa, kami mau cek kalau ada ganjalan. Kami mau bereskan. Kami mau selesaikan. Kami mau tuntaskan. Kami mau ampuni. Kami mau berkati. Kami mengasihi musuh kami. Dan ketika kami melakukan terlebih dahulu pemberesan, lalu kami berdoa, maka ada open heaven. Ada surga terbuka. Kami belajar yang ketiga, tips doa yang berhasil. Ada doa untuk perluasan kerajaan Allah. Ketika kami berdoa untuk jiwa-jiwa diselamatkan, di mana Bapa dimasyurkan, dan bahkan orang-orang banyak ditolong, maka kami percaya setiap umat-Mu hari ini yang sedang menghadapi pergumulan, berkat-Mu tak terduga-duga turun. Apa yang gak pernah dilihat, gak pernah timbul dalam hati, gak pernah dipikirkan, bahkan gak pernah didengar, itu semua Tuhan siapkan bagi umat-Mu yang mengasihi Engkau. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan ucap syukur. Kita semua sudah diberkati, sama-sama katakan